Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan memutuskan tentang analisis gizi buruk pada balita menggunakan metode regresi linear berganda. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan beserta kelompok kami. Yang pertama Winda Aryati, yang kedua Yahya Vigo Trisaputra, yang ketiga saya Yustiono, dan yang keempat Yayan Lutfi. Variabel X dan Y. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data prevalensi gizi buruk pada balita umur 0 hingga 2 tahun. Di atas kita dapat dilihat bahwa variabel Y ialah data prevalensi gizi buruk. Dan untuk variabel X yaitu mulai dari presentasi pengeluaran makanan dalam sebulan. Untuk variabel X1, presentasi baik kurang dari 6 bulan yang menyebabkan ASI eksklusif X2, serta presentasi tenaga kerja formal orang tua itu X3, dan presentasi angka partisipasi sekolah orang tua umur 16 hingga 24 tahun itu X4. Next. Untuk statistika deskriptif, variabel Y rata-ratanya sebesar 4,391. Untuk rata-rata penyebaran data 1,957 dan minimumnya 1,4 hingga maksimumnya 10,3. Variabel X1 rata-rata atau mediannya 55,586. Rata-rata persebarannya 3,536, minimumnya 49,84 hingga maksimumnya 62,26. Untuk variabel X2, rata-rata atau median 45,43 dan persebaran datanya 10,63, minimumnya 25,69 hingga maksimum 64,28. Untuk X3, rata-rata atau mediannya 41,9, persebaran datanya 11,39, minimumnya 21,89 hingga maksimum 69,85. Untuk variabel X4, rata-rata 50,436 dan rata-rata penyebarannya 5,74 dan minimumnya 41,55 hingga maksimum 70,4. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya Yustiano. Selanjutnya untuk langkah-langkah dalam penelitian pengujian regresi itu terdiri dari yang pertama uji korelasi, yang kedua dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Yang ketiga, melakukan uji hipotesis dan koefisien determinasi atau R-square. Uji hipotesis terdiri dari uji serentak uji F, uji parsial atau uji T, dan juga analisis regresi linear berganda. Next. Yang pertama adalah melakukan hasil uji korelasi. Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel gizi buruk balita dengan variabel persentase pengeluaran makanan dalam sebulan sebesar 0,12. Untuk variabel gizi buruk dengan variabel persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif sebesar
negatif 0,05. Yang ketiga, variabel gizi buruk dengan variabel persentase tenaga kerja formal orang tua sebesar negatif 0,46. Yang selanjutnya, variabel gizi buruk dengan variabel persentase angka partisipasi sekolah orang tua umur 16 sampai 24 tahun sebesar 0,04. Bisa juga dilihat dari sama-sama variabel X-nya itu kan misal X1 dengan X2 sebesar 0,02 dan juga yang lain. Karena variabel persentase pengeluaran makan dalam sebulan dan persentase angka partisipasi sekolah orang tua memiliki nilai yang lebih besar dari kedua variabel yang lain, maka variabel tersebut lebih berpengaruh terhadap gizi buruk pada balita umur 0 sampai 2 tahun. Next. Selanjutnya adalah hasil uji normalitas berdasarkan masing-masing variabel yang akan kita ujikan. Yang pertama itu gambar tentang uji Kolmogorov atau uji kenormalan prevalensi balita gizi buruk. Yang kedua tentang persentase pengeluaran makanan dalam sebulan. Yang gambar ketiga, persentase bayi usia kurang dari. Yang keempat adalah persentase tenaga kerja formal. Dan yang kelima adalah angka partisipasi sekolah umur 16 sampai 24 tahun. Jadi kesimpulannya berdasarkan gambar 1, 2, 3, 4, dan juga 5, nilai p-value untuk data balita penderita gizi buruk, data persentase pengeluaran makanan dalam sebulan, data persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, data persentase tenaga kerja formal orang tua, dan juga data persentase angka partisipasi sekolah orang tua umur 16-24 tahun itu masing-masing memiliki nilai p-value sebesar 0,15, 0,075, 0,15, 0,15, dan juga 0,15. Jadi dari pengujian kenormalan lewat uji Kolmogorov-Smirnov itu data dikatakan normal apabila nilai p-value lebih dari 0,05 atau tolak 0. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian itu telah berdistribusi normal karena mempunyai nilai p-value yang lebih dari alfa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu uji normalitas berdasarkan nilai residual. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa persebaran data berada pada garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal serta dapat dilihat dengan menggunakan nilai p-value yaitu lebih besar dari 0,150 sehingga data tersebut telah berdistribusi normal karena nilai p-value lebih besar daripada 0,05. Next. Selanjutnya yaitu hasil uji multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas, ada tidaknya multikol itu dapat dilihat dari nilai X-nya. Pada X1 dapat diketahui bahwa nilai X-nya yaitu 1,15, kemudian untuk X2 nilai X-nya yaitu 1,05, kemudian X3 nilai X-nya yaitu 1,07, dan yang terakhir yaitu X4 mempunyai nilai X yaitu 1,13. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai X pada setiap variabel bebas memiliki nilai kurang dari 10. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi penyimpangan atau tidak terjadi kasus multikolinearitas. Next. Selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedastisitas. Berikut yaitu gambar dari hasil minitabnya. Berdasarkan gambar di samping, titik-titik yang tersebar tidak membuat pola tertentu seperti naik, lurus, atau turun.
Sehingga dari pengujian didapatkan data tidak memiliki pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari pengujian tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan dengan metode regresi karena telah memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu hasil uji serentak atau hasil uji F. Berikut tabel hasil dari uji serentak atau uji F pada aplikasi software Minitab. Pada uji F, kita pertama-tama yaitu melakukan hipotesis dengan H0 yaitu persentase pengeluaran makanan dalam sebulan, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, kemudian persentase tenaga kerja orang tua, persentase angka partisipasi sekolah, orang tua umur 16 hingga 24 tahun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prevalensi gizi buruk balita. Kemudian satunya yaitu persentase pengeluaran makanan dalam sebulan, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, persentase tenaga kerja formal orang tua, serta persentase makanan, persentase angka partisipasi sekolah orang tua umur 16 hingga 24 tahun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prevalensi balita gizi buruk. Berdasarkan hasil uji F pada tabel tersebut didapatkan bahwa nilai p-value sebesar 0,08, sehingga nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikannya, yaitu 0,05. Jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikan, maka hipotesis H0 diterima, sehingga persentase pengeluaran makanan dalam sebulan, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, persentase tenaga kerja formal orang tua, serta persentase angka partisipasi sekolah orang tua umur 16 hingga 24 tahun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prevalensi balita gizi buruk. Next. Kemudian berikut tabel hasil uji parsial atau uji T. Untuk keterangannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian hasil uji parsial atau uji T. Yang pertama, untuk nilai konstannya mempunyai koefisien 5,3, X1-nya 0,04, X2-nya min 0,02, X3-nya min 0,08, X4-nya 0,02. Dengan p-value-nya konstannya 0,73, untuk X1-nya 0,46, untuk X2-nya min 0,94, X3-nya min 2,97, X4-nya 0,48, dengan p-value konstannya 0,47, kemudian X1-nya 0,65, X2-nya 0,35, X3-nya 0, kemudian X4-nya 0,63. Next. Nah, untuk hasil dari uji T, kita akan mengidentifikasi setiap satu variabel. Variabel pertama yaitu X1, persentase pengeluaran makanan dalam sebulan. Untuk hasil uji T, pada variabel prediktor, persentase pengeluaran makanan dalam sebulan terhadap prevalensi balita gizi buruk mempunyai nilai p-value sebesar 0,65 atau lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, sehingga terjadi penerimaan H0. Yang artinya, persentase pengeluaran makanan dalam sebulan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap prevalensi balita gizi buruk. Kemudian, untuk yang kedua, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI. Hasil uji T pada variabel prediktor, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif terhadap prevalensi balita gizi buruk mempunyai p-value sebesar 0,35 atau lebih besar dari tingkat signifikan 0,05, sehingga terjadi penerimaan H0.
yang artinya presentasi bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI juga tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap prevalensi bayi gizi buruk. Kemudian untuk X3-nya, persentase tenaga kerja formal orang tua, hasil uji T pada prevalensi T variabel prediktor, persentase tenaga kerja formal orang tua terhadap prevalensi balita gizi buruk mempunyai p-value 0 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga terjadi penolakan H0 yang artinya persentase tenaga kerja formal mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap prevalensi balita. Kemudian untuk persentase angka partisipasi sekolah orang tua umur 16 sampai 24 tahun, hasil uji T pada variabel bebas, persentase angka partisipasi sekolah orang tua umur 16 sampai 24 tahun terhadap prevalensi balita gizi buruk mempunyai nilai p-value 0,65 lebih besar dari 0,05 sehingga terjadi penerimaan H0. Artinya persentase angka partisipasi sekolah orang tua umur 16 sampai 24 tahun tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap prevalensi balita gizi buruk. Next. Kemudian hasil analisis regresi linear berganda. Dari hasil uji T dapat kita ketahui bahwa variabel yang mempengaruhi hanya variabel X3 atau persentase tenaga kerja formal. Kemudian kita uji kembali dengan prevalensi balita gizi buruk umur 0 sampai 2 tahun dan mendapatkan seperti tabel berikut ini. Dengan koefisien konstan 53,73, p-value-nya 12,29, p-value-nya 0, kemudian X3, koefisiennya min 2,69, p-value-nya 2,96, kemudian p-value-nya 0,08. Kesamaan dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa model persamaan regresi linear gandanya yaitu Y sama dengan 5,73 min 2,695 X3. Persamaan di samping ini dapat kita lihat bahwa persentase tenaga kerja formal meningkat setiap satu satuan, maka prevalensi balita gizi buruk akan berkurang. Next. Kemudian yang terakhir, analisis koefisien determinan. Berdasarkan model regresi sederhana yang didapatkan nilai R-square-nya 21,45%, yang artinya besar pengaruh tenaga kerja formal sebanyak 21,45% terhadap prevalensi balita gizi buruk, dan sisanya 78,55% pengaruhnya berada dari variabel lain. Next. Kesimpulan. Berdasarkan model regresi yang telah diujikan, didapatkan nilai sebesar 21,45%, yaitu faktor-faktor prevalensi gizi buruk dijelaskan oleh tenaga kerja formal, sedangkan sisanya 78,55% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam penelitian. Dengan model regresinya, Y sama dengan 53,73 min 2,695 X3. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.